Wah, ini mic-nya ke mute ini. Lu? Iya bang, tadi kan gue ngomong bang. Hah? Gue kira emang sengaja di mute. Makanya gue tanya tuh tadi ke Ramadan segala macam. Enggak, ini makanya gue bilang kok pada diem aja ini, nggak bilangin. Udah lo tadi lo padahal. Gue ulangin lagi dong nih kayak gini nih. Dari tadi gue udah jelasin nggak pada ini dong. Lu kayak ini aja, lu kayak sama dosen aja pada takut banget sama gue bilang di mute, lu ngomong Bang, dong, diem aja lu. gue nge-tag di grup bang. Terus gue ngomong nih di mix begini. Apa nggak terdengar kali sama bang Madar itu kali sih? Ya lu ngomong di sini bang, ada suaranya gitu. Udah. Mana nggak ada masuk. Lu nyimak nggak dari tadi tuh gambarnya tuh? Hah? Pada nyimak nggak? Gambarnya Nyimak. menyimak bang. Cuma Gambar mah jadi nyimak. bingung. Lu pada diem aja lagi Ramadan. Jadi ketua diem aja, lu ada keanehan. Gue sengaja bikin lu pada aktif apa enggak sih? Kalau lu model belajarnya kayak diem aja kayak gini monoton, mana bisa lu kalian semua kayak mau bisa cat itu nggak bakalan bisa. Kalau belajar itu emang sengaja harus aktif gitu. Ya Nah, bang. jadi gua ulangin nih ya. Bang. Jadi fungsinya di home ini, interface home ini buat bikin garis ya. Ini line ya. Line itu tadi kayak gini. Nah, itu bakal putus-putus garisnya kalau line itu ya. Kalau untuk polyline, dia garisnya itu akan menyambung terus-menerus. Ini contohnya ya. Jadi kalau mau dihitung panjangnya, menghitung panjang itu pakainya polyline. Jadi garisnya itu menyambung. Jadi kalau kita ukur panjangnya di sini, ini sekitar 15 meter ya. Ini satuannya milimeter. Terus ini circle. Nah, circle ini buat bikin radius ya. Ini buat bikin buletan. Nah, di sini kita tinggal klik ya untuk radiusnya berapa. Circle itu di mute dulu, Li. Nah, circle itu di sini ada beberapa jenis. Ada yang namanya circle 2 point, ada yang 3 point ya. Kalau 3 point, jadi kita klik di sini. Nah, dia nanya nanti mau circle-nya tuh titiknya di mana aja. Nih, kalau kita pilih 3P. 3P. Nah, ini akan jadi 3 titik circle-nya. Jadi titik satunya di mana, titik duanya di mana, titik tiganya di mana. Nah, ini kayak gini ya. ARC, ARC ini buat bikin lengkungan garis 3. Jadi ada titiknya 3. Ini kita bisa edit-edit, bisa kita tarik tuh. Ini fungsinya untuk ARC. Nah, ini rektang. Rektang itu buat bikin kotakan kayak gini. Nah, dia menerus garisnya ya. Terus ini elips ya. Nah, ini sama juga kayak circle. Bedanya kalau di elips ini bisa ditarik-tarik ininya ya, atas sama bawahnya. Kalau ini kan nggak bisa nih. Ya kalau ditarik semua ukurannya sama ya, karena bulat. Kalau ini elips itu bisa ngerubah tuh ukurannya kayak gini. Terus di sini ada head ya. Nih, komennya heads nih. Tinggal diklik objeknya. Nah, ini kita mau arsirannya seperti apa? Ini kan tembok ya contohnya. Nah, kita mau arsirannya seperti apa? Kita tinggal pilih aja. Nah, skalanya itu tadi tinggal dirubah di sini nih. Ini ada skala nih untuk merubah dari kerapatan ya. Kerapatan dari si arsirannya. Nah, itu fungsinya untuk HUDs ya. Di sini nih HUDs. Di sini banyak pilihannya. Ada yang HUDs-nya pakai arsir, ada yang berwarna atau gradient. Terus ini move. Move itu biasanya untuk geser-geser dari titik sini kita geser ke titik yang kita pengen.
Terus di sini ada copy. Copy itu ya berarti untuk mengcopy objeknya. Jadi objeknya kita pilih dulu. Nah, setelah dipilih kita klik ya. Nah, ini untuk mengcopy, copy suatu objek. Straight ini dia untuk narik ya. Jadi narik dari dimensi ini, misalnya mau panjang nih, kurang panjang. Kita tarik aja. Jadi bisa menjadi lebih panjang objek si rektangnya ini, kotaknya. Terus mirror. Mirror itu adalah kebalikannya ya. Kebalikannya ukuran ini. Nah, ini objeknya kita pilih, terus kita mirror. Nah, ini kebalikannya dari objek ini. Ini juga sama, kita mirror juga bisa. Nah, itu fungsinya mirror. Rotate itu ya biasa ya, untuk buat muter ya. Muternya kemana? Buat muter gambar. Terus trim. Trim itu di sini buat motong ya. Jadi misalnya ada garis di sini melintang, terus mau dipotong, itu pakainya trim. TR tadi nih. TR, klik 2 kali, nanti bisa motong seperti ini. Nah, jadi yang masuk objeknya aja yang kita nggak potong ya. Terus di sini ada fillet. Fillet ini untuk membuat ukuran lengkung di area sini ya. Nah, jadi fillet di sini ada pilihan radiusnya. Radiusnya mau berapa? Kita klik radius. Nah, di sini kan 240-an ya. Kita bikin 150 misalkan radiusnya. Dari sini ke sini kita klik. Nah, ini radius 150 seperti ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini buat bikin radius ya. Jadi kalau buat rektang kan di sini siku ya. Nah, kita bikin radius di ujung-ujungnya. Terus di sini untuk ngapus ya. RS ini untuk ngapus. Ini buat explode. Explode itu buat mecah suatu objek nih. Kalau di sini gambarnya teman-teman lihat nih. Awal satu objek ya. Jadi dipecah. Contohnya ini. Ini objek nih. Blok-blokan. Ya. Ini kita explode. Pencet klik X aja dia akan pecah. Tuh objeknya jadi banyak kan. Awalnya satu blok. Sekarang jadi pecah. Itu disebutnya explode. Terus di sini ada offset. Ya. Offset itu buat bikin jarak ya. Misal jarak ini ya. Garis ini mau kita offset jaraknya berapa ke sini ke kanan. Kita tuliskan di sini bisa masukkan misalnya 150. Nah, terus objeknya kita klik dari sini ke sini. Dia akan otomatis ya jaraknya bakal 150 semua kalau diukur. Ini kalau diukur 150 semua nih. Tuh. Ya, 150, 150, 150. Itu fungsinya dari offset. Ini teks. Teks ini tadi yang sudah dijelaskan ya, ada multitext, ada single. Multitext itu teksnya itu gabung ya. Tadi ya. Teknik mesin. Nah, ini gabung nih teksnya nih. Nah, kalau yang single, nah kita klik aja di sini. Teknik. Nah, dia tuh cuma satu objeknya. Jadi nggak bisa dibikin ke bawahnya lagi mesinnya. Jadi harus dua. Objeknya harus dua mesin. Ya, kayak gitu ini perbedaannya multi sama single. Tuh, jadi satu-satu semua ini tetap. Ini perbedaannya. Terus di sini tadi leader ya. Leader ini buat bikin deskripsi suatu objek. Nah, tadi ya, kotakan di sini, kita tarik, kita namain di sini teknik mesin. Nah, ininya tinggal kita MA aja. MA itu tadi match stroke buat bikin sama ya.
Jadi settingannya kita bikin sama persis. Nah, ini kayak gini hasilnya. Hasil dari MA objek ini ke sini. Terus table. Table di sini buat bikin data ya, suatu table. Nah, ini kita tinggal masukin parameter misalnya judulnya. Nanti di parameter ini ada nih Excelnya. Kita bisa klik 2 kali. Di sini kita bisa isi misalnya 2, ini 1 misalnya. Sini 2 dan seterusnya. Ini kita bisa ekspor juga ke Excel ya. Jadi daripada bikin gambar kotak-kotak begini ya. Nah, ini bikin yang kayak gini. Terus di sini ada layer ya. Layer tadi untuk mendefinisikan suatu gambar ya. Jadi tadi di sini kita udah buat layer yang merah ini adalah pipa PPC. Layer yang hijau adalah pipa refrigerant. Nah, kalau diklik di sini, ini semua dalam objek gambar ini layarnya muncul. Nah, tanda lampu ini adalah untuk mematikan layar ya. Jadi yang pipa refrigerantnya coba kita matikan. Dia bakal ngilang tuh gambarnya. Ada nggak gambarnya? Halo? Nggak ada, Bang. Nggak Ya ada. ada bang gambarnya bang. Ya, itu fungsinya buat mematikan sama menghidupkan. Kalau teman-teman baca komennya, di situ ada namanya Laiso atau Lioniso. Lioniso itu buat munculin layar. Laiso. Ya, aktif nih berarti. Hidupin dulu. Nah, ini muncul nih. Misalnya mau matiin layar ya. Laiso. Klik objeknya. Objek ini objek pipa PPC. Nah, jadi yang dihidupin layarnya ini aja, sisanya tuh mati. Ya. Itu namanya Laiso. Lioniso ini buat munculin semua layar lagi tuh. Muncul kan tadi? Paham Itu nggak pakai kalian? komen berarti ya? Pakai komen. Makanya komennya itu kalian baca dulu tuh komen dari A sampai Z itu di situ semua ada. Nah, itu buat munculin objek-objek. Misalnya, oh nih gambarnya terlalu banyak. Gue mau munculin yang pipa PPC-nya aja gitu kan. Berarti lah ISO. Klik aja. Oh, munculnya yang semua layar lah ISO. Selain dari lah ISO dia akan mati. Nah, mau ngidupin lagi pakai tadi komennya lah Uniso. Muncul semua tuh. Oke. Berarti itu per kategori bahan yang kita bikin atau memang ini Ya, bang apa? per kategori yang tadi layarnya dibikin, karena kan tadi diselect dulu nih. Kita Heeh, pilihnya cuma pipa PPC. Nah, heeh. kita hidupkan yang pipa PPC aja. Selain pipa PPC bakal hilang. Ya, bukan kehapus, hilang, dimatiin gitu layarnya. Nah, ini fungsinya makanya di sini ada layar buat matiin tuh. Ini kalau diklik-klikin ini mati semua nih layarnya. Hilang dia. Nah, ini buat ngidupinnya lagi. Nah, kalau yang di sini ini buat ngunci ya. Nih, misalkan Kunci. pipa refrigerant gue kunci nih di sini ya. Klik. Nah, jadi ini nggak bakalan bisa digeser tuh karena kunci. Digeser, di delete, dihapus tuh nggak bisa dia. Kalau udah dikunci ya. Kalau yang ini nggak dikunci nih. Kita hapus, delete atau di RS itu hilang. Tapi kalau yang ini karena dikunci dia nggak bakalan bisa hilang. Nah, ini tinggal buka, klik gambar gemboknya, kita klik objeknya. Nah, udah kebuka lagi. Nah, jadi ini fungsi layar. Jadi buat ngidupin, bikin layar ya, matiin layar, ngidupin layar. Terus di sini ada blok ya, blok
buat nge-create blok. Jadi bikin blok, kita namain bloknya apa, nanti diklik pick point, sama objeknya kita pilih. Contohnya jadi blok itu nanti kayak gini nih. Nih objek blok-blokannya yang sudah dibikin. Nah ini contohnya nih. Ini kan masih belum blok-blokan nih. Ya, kita select objeknya, kita komen B atau blok, nanti bakal kayak gini. Dinamain misalkan di sini namanya RM ya, lampu. Nah, ini kan objeknya tadi udah dipilih kan, select objeknya sebelum udah dipilih nih objeknya. Klik kayak gini, enter, terus pick point. Pick point itu ujungnya. Nah, kita mau ambil misalkan di tengah. Klik OK. Dia akan masuk ke file blok-blokannya, kita close aja langsung. Nah, ini titiknya tuh di tengah tuh. Si blok-blokan ini. Kalau yang titik yang ini kan di bawah ujung. Nah, itu fungsinya untuk membuat blok ya. Jadi di sini bikin blok, edit blok, dan seterusnya. Nah, ini sama nih. Ini tadi layar-layar tadi ya. Sama ini ketebalan untuk si jenis line-nya ya. Misalkan line yang ini dibikin tebelnya berapa? Di sini. Tebelnya 0,30 mili ya. Kalau di secara gambar, di sini nggak bakalan ada perubahan. Tapi nanti pada saat di print, gambarnya akan tebal di area ini. Gitu. Oke. Nah, ini sama grup. Ini buat ngukur juga. Ya. Kalau ini kan dimensi udah muncul. Misalkan mau ngukur nih jaraknya. Dari sini ke sini berapa. Nah, ini muncul tuh. Ya. 150. Nih, ini buat kayak ngukur-ngukur jarak nih. Radius, angle, dan lain-lain. Ini volume juga. Oke. Untuk yang home ini ada pertanyaan? Ini bang, apa namanya? Yang tadi blok-blok itu berarti ketika memang dia apa namanya? Gradiennya tuh bukan yang satu kesatuan, terpisah satu-satu gitu, berarti dia harus disatuin dulu berarti bang ya? Iya, fungsinya blok itu buat dibikin jadi satu. Awalnya kan terpisah tuh, kayak ini nih. Contohnya, ini deh, ini kan terpisah nih. Ada beberapa objek tuh kan. Ini kalau diklik, di select tuh, klik MO, ini kan ada dua objek tuh kan. Objek HUD ya, sama objek yang ellipse-nya. Oke. Nah, ini mau kita bikin blok-blokan. Nah, bikinnya tadi tinggal di select objeknya, ini kan udah select nih. Klik B, blok, nah namain nih misalkan tembok. Ya, karena udah di select objeknya, kita tinggal pilih pick point aja. Pick pointnya di mana? Di sini misalkan di atas. Oke. Dia masuk ke blok-blokan, kita close aja. Nah, ini jadi tuh satu objek tuh. Awalnya kan dua objek di sini. Ya kan? Gitu. Nah, itu fungsinya buat blok-blokan. Ada lagi? Tapi sebelum itu bang, itu kan ketika kita mainin apa namanya kursor lah istilahnya ya. Kalau ke kiri dia kan hijau tuh. Ya, ini perbedaannya dalam seleksi objeknya itu, kalau warna biru itu objeknya harus kena semua. Ya, harus kena semua. Kalau nggak kena semua nih, contohnya segini nih, setengahnya nih ya. Kelihatan gambarnya? Iya iya. Kalau cuman setengah doang, dia nggak bakalan kepilih objeknya tuh. Kalau yang selectnya pakai dari kiri ke kanan, dia warnanya biru kayak gini kan. Tapi kalau dari kanan ke kiri, walaupun nggak full, dia bakal ke select. Ya, ini perbedaan seleksinya nih. Ya. Ini kalau biru tuh harus full tuh. Harus full, objeknya tuh harus ketutup dulu. Tapi kalau yang dari kanan ke kiri, kita sedikit aja nih. Udah ke select semua, karena satu bagian dia. Jadi kalau bisa disimpulin yang anggaplah yang hijau itu meskipun kalau anggap dalam satu bidang nih satu bagian semua nih dia bisa langsung otomatis kepilih karena nggak harus full ya, lebih cepat gitu ya. Ya, lebih cepat dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan,
Nah, ini harus satu objek itu ketutup dulu garis birunya nih. Oh, berarti Oke. nanti ketika anggap nih bata-bata yang oval nih Bang ya. Dia ini dua bagian nih. Hmm. Berarti ketika kita ngeblok pakai yang dari ke kiri ke kanan, otomatis dia dua-duanya ikut apa gimana tuh? Dua-duanya Ketika ikut kan, makanya nih, ngeblok. lihatin nih contohnya nih. Ini kan dua objek kan. Tuh, dua objek ini kan kepilih nih dari sini ke sini doang tuh. Oh. Ya, setengahnya doang atau sedikitnya aja. Dia tetap kepilih, tapi kalau dari kiri ke kanan tuh, setengah ukuran aja nggak mau keselek, dia harus full objeknya. Nah, baru kepilih tuh dia. Oke. Oke, ada lagi? Sebentar, tadi ada sih di Baru Bang, bicara saya Bang, home. izin. Ya, gimana? Itu Bang kan abang kan tadi kan ada banyak ya garisnya, ada merah, hijau, biru gitu. Itu Ya. cara nambahinnya gimana sih Bang? Nambahin apa? Garis apa, warna garis gitu. Kalau Kan warna garis itu sebenarnya bisa ada dirubah di sini. Ini warna garis. Jadi garis yang ini, misalkan pipa PPC nih. Kita klik layar properties di sini. Ini kan layarnya pipa PPC. Kita mau ubah warnanya misalnya. Klik di warna yang ini, klik 2 kali. Nanti muncul kita mau ubah ke warna kuning. Klik OK. Nah, semua yang tadi merah tuh jadi kuning nih di sini tuh. Nah, kalau mau nambah tadi, disebutnya nambah layar, nih klik di layar Iya. properties, kita klik di sini nih. Yang ini namanya new. Nah, kita nambahin misalkan di sini apa? Pipa PPR ya. Nah, layarnya nomornya ini kita pilih aja misalkan nomor 4 ya. Nah, nanti di sini karena pilihan bawaan standar yang disetting Mac current-nya adalah pipa PC, berarti kita ubah dulu nih ke pipa PPR. Nah, kita tinggal tarik tuh garisnya. Nah, kayak gini. Ini kan, ini ada beberapa layar. Ini ada beberapa layar nih. Jadi kalau lihat di layar properties, di sini ada berapa tuh? Total tuh ada 8 tuh. 8 semua. Ya, kalau depoint ini kalau gambarnya ada, ini kan gambar printer nih ya, plot ya. Kalau depoint pakai semuanya layarnya dipilih ke depoint, nanti di printer itu di print bakal kosong gambarnya karena dia nggak bakal muncul depoint itu. Ya. Kalau kalian print nih, kalian contoh bikin studi kasus, layarnya semua depoint nih bawaannya dari CAD nih. Karena depoint ini nggak ada gambar muncul di plottingan nih. Kalau yang ini kan muncul nih plottingannya nih, gambar printernya ya. Dia bakal keluar nih kecuali yang depoint. Itu. Oh, berarti ketika anggap nih dalam satu lembar kerja nih Bang ya. Itu kita ada refrigeran, PVC dan lain-lain itu ketika memang kita hanya mau ngeprint refrigeran itu doang itu bisa berarti ya. Bisa, makanya kan tadi layarnya mau kita matiin nih semua nih. Ya. Kita pakainya yang pipa refrigeran doang. Bisa, tapi karena ini bawaan yang dipilih ada layar PPC, kita harus ubah dulu. Ya, kita make dulu, make current-nya ke yang pipa refrigeran gitu ya. Nih, kita bikin make current. Nah, kalau udah kayak gini, ya kita tinggal matiin aja yang lain tuh. Nanti kalau di print, nanti yang muncul cuma ini doang. Oh iya. Tuh. Nah, ini ngidupin lagi nih, tinggal diklik lampu-lampunya nih. Oke, ada lagi? Ya, Itu oke Bang, makasih Bang. Izin Bang. Ini untuk nyeting toolsnya nih Bang supaya lebih spesifik ada keterangannya itu gimana Bang? Ini kan kalau di gua kan yang kan punya gua 2020.
Dia hanya simbol-simbolnya doang nih. Kalau sebagai pemula kan ada baiknya ada tulisannya gitu biar nggak bingung ya kan. Sebenarnya settingannya tinggal pilih nih workspace tampilan itu mau workspace yang apa gitu. Oh, Kalau yang punya gua ini jangan dilihat ya, ini karena settingan punya gua sendiri nih, kalian nggak bakalan muncul nih, palep segala macem gitu. Nih, kalau punya gua khusus soalnya, tuh langsung jadi gitu. Nah, kalau kalian pilihnya di sini, ya, modelingnya nih, pilih yang mau 3 dimensi, tiga apa drafting. Di sini ada pilihannya, tinggal dipilih aja. oh iya iya iya. Nanti muncul tuh tampilannya. Ini kan makanya tinggal diklik 2 kali tuh tadi. Ya, ini kan gue hilangin nih. Hilang kan? Iya iya iya. Oke. Nah, kalau kalian tuh harus dimunculin dulu supaya kalian tuh paham nih fungsinya buat apa aja sih di home ini apa aja. Jadi home ini lebih ke bikin garis, bikin teks, dimensi, ya, layer, copy paste lah gitu ya. Kalau sekarang kita beranjak ke yang interface insert. Insert ini kalau kalian tahu di Word atau di Excel tuh buat ngapain? Nambahin sesuatu lah pokoknya tuh. Input Ya. sesuatu dari eksternal mungkin. Iya. Ya, buat mengimport ya, import file gitu ya. Jadi di sini bisa dalam bentuk blok, blok juga bisa dimasukin. Jadi kalau kita bikin blok yang kita punya standar blok sendiri, terus kita masukin, ini kita bisa masukin ke sini. Ataupun eh, kita mau masukin gambar ya, ada klip dan lain-lain. Jadi kalau di komennya I, itu ntar tampilannya kayak gini nih. Kita mau masukin apa? Ini tergantung bawaan AutoCAD ya. Ini nanti tampilannya beda-beda. Di sini kita mau masukin gambar blok-blokan, gambar lain gitu ya. Ini bisa. Terus di sini juga ada namanya buat extract ya. Jadi di sini ada blok atribut, bahasanya itu EX ya. Jadi EX ER ya. Nah, ER ini buat masukin kayak tadi tuh, modelnya insert tapi lebih ke gambar. Jadi masternya yang kita masukin data gambarnya. Nah, ini buat namanya extract. Jadi kalau ada file yang dapat nanti teman-teman dapat file extract, di sini ada tulisan nge-ref gitu ya. Denanya nggak ada, cuman instalasinya doang. Itu umumnya karena extractnya nggak ke bawah, dena bawaan itu nggak ke bawah dia. Ini buat import dan lain-lain. Nah, yang di sini ya. Terus untuk yang Anonet ini, Notet ya. Notet ini buat ngatur kayak revisian gitu ya. Nih bentuk gambar yang revisi kayak gini, polanya, terus lebih ke leader ya. Nah ini sama ukuran dimensi tadi ya, settingan dimensi. Terus kalau yang parametrik ini jarang dipakai ya. Terus kalau view ini buat bikin tampilan ya, tampilan dari beberapa gambar nih kita buka yang titel. Nah nanti tampilan kayak gini nih. Kalau kita bukanya cuma 2 gambar, nanti tinggal klik ini, dia akan nyamping kayak gini tuh. Jadi 2 gambar kita langsung lihat sekaligus ya. Sama di sini ada buat ngatur apa UCS-nya juga, tapi ini jarang pakai. Nanti kalau belajar UCS itu lebih materinya udah lebih dalam. Terus ke manage di sini buat ngerekam dan lain-lain. Sama ini buat masukin settingan yang kita bikin ya, modifannya. Terus output. Output ini lebih ke kayak print preview atau bikin PDF-nya lah gitu, plotting. Ini ADD Ins, ini teman-teman
bisa cari ya di aplikasi manajernya itu, nanti dia tampilan kayak gini. Nah, ini contoh ya. Kalau di yang punya lain nggak bakalan ada nih. Contoh. Ini pipa nih sebenarnya tuh. Ya, ini buat aplikasi tambahan. Ini jarang dipakai, ini juga jarang dipakai. Ini kan lebih ke break simbol dan lain-lain. Ini juga sama. Kalau ini plugin punya gua. Jadi ada palep, ada pipa, ada ducting, ada utility, ada simbol dan lain-lain. Ini connect ke Excel juga nih. Nah, jadi itu fungsinya dari home, insert, tapi yang lebih banyak digunakan itu di yang home ini buat ngerotate, buat bikin apa-apa tuh di sini dibikinnya. Ya, sisanya itu hanya pelengkap. Ini buat masukin lebih ke gambar, misalkan JPG, gambar DWG-nya juga bisa dimasukin gitu kan. Oh, ini output buat lebih ke ngeprintnya, jadi dibikin file PDF-nya lah gitu. Siapa lagi di sini nggak ada ya, ini sama juga nih. Nah, kalau di kalian mungkin tampilannya kayak gini mungkin yang maksud Ali ya, cuman kayak gini doang ya, linear apa. Ada format, ada insert, ini kan ada insert tuh DWG, gambar gitu, ini view, ini edit, buat cut dan lain-lain. Nah, jadi kayak gitu buat si interface AutoCAD ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin contohnya. Jadi kayak bikin-bikin gambar tadi, ini kan udah bikin nih. Nah, tinggal ngaplikasiin komen-komennya aja, karena di situ ada namanya komen ML ya, bukan Mobile Legend, Li. Di sini ada ML tuh. Nah, di sini ada pilihan nih, justification, skala, style ya. Kita pilih misalkan justification. Justification itu polanya mau kayak gimana. Ini ada yang garisnya itu nanti kursornya itu mau pilih yang top, button, atau zero. Zero itu ya pilih zero lah. Nah, nanti kalau ditarik garis nih kayak gini tampilannya tuh. Jadi dia dari tengah ininya. Tengah itu sini zero. Tapi kalau kita pilih justification, kita pilih top ya. Kita tarik nih. Dia di atas tuh. Nih ininya. Dan kalau kita pilih yang apa? Yang button. Nah, itu perbedaannya. Bisa dibaca perbedaannya. Iya, iya, iya. Bisa bang. Jadi kalau yang ML ini bikin langsung 2 garis, tapi di sini garis ada yang garisnya di tengah gitu kan, ngambilnya midpoint. Ini garisnya yang di atas gitu kan. Ini dari yang bawah. Itu buat Itu bikin ML. kalau di antara dua ini berarti bang ya dua dua apa namanya dua garis gitu apa atau bidang gitu ya? Iya, Apa gimana? contohnya kan kalian nih mau bikin rumah ya. Mau bikin rumah. Terus ini ukurannya berapa? Ini kan gue bikin 150 deh misalnya. Dari sini, nah bikin rumah. Rumah kan biasanya begini nih. Kotakannya gitu kan. Ini contoh aja nih. Nah, ini kan rumah kan biasanya tembok nih. Ini mengilustrasikan sebuah tembok kan. Nah, pakainya ML itu bisa karena langsung 2. Jadi jarak ini tuh sebenarnya jarak ketebalan tembok nih dari sini ke sini nih. Nih, ketebalan tembok. Kalian ukur aja itu berapa mili. Nah, ini ketebalan tembok tuh minimal 20 kan, kalau nggak 15. Ini misalkan mau bikin rumah nih kayak gini, kotakannya. Tinggal nanti dikasih kotakan, kotakan yang model kayak gini nih, kotak-kotakan kayak gini nih, kolomnya lah gitu. Tinggal sesuaiin ukurannya aja. Cuman cara cepatnya pakai ML. Kalau cara lambatnya mau pakai line, line tuh satu garis gitu kan. Tinggal di offset, tinggal di line-linein. Kalau ML kan tinggal
ditarik-tarik aja nih kayak gini misalnya nih. Ini kan kita bikin rumah misalkan. Bikin Jadi ketika kita masukin command prompt ML itu langsung add ini ya, add entah itu midpoint gitu, bottom dan sejenisnya gitu ya bang. tadi pilihannya mau yang mana ML itu tadi kan tadi pilihannya ada justifikasi. Terus mau yang zero itu tadi di tengah, ya kan? Bottom itu di atas, bottom itu di bawah sama top di atas. Tergantung pilihannya. Tapi ketika ada case nih bang ya, anggap nih kita sudah ngebentuk nih sketnya seperti yang abang gambar tadi tuh. Hmm? Awalnya kita kan sudah memakai zero lah ya. Hmm. Nah tapi di tengah perjalanan itu ternyata kita salah nih, harus pindah ke bottom. Itu apakah secara otomatis bisa kita pindah apa memang harus bikin sketch ulang atau gimana bang? Ya sebenarnya kan nggak masalah ya mau bottom apa itunya ya. Kan yang penting tuh sebenarnya ukurannya. Itu cuman pola nariknya aja di sini kan. Kalau yang udah dibikin kayak gini kan perbedaannya cuman kayak gini aja tuh. Sekarang kalau kita mau narik tuh kan sama aja sebenarnya. Cuman titiknya yang bisa tarik itu berarti dari bawah. Kalau ini kan dari tengah. Kalau kalian mau ada asumsinya model kayak gini, nih, ini kan ada kolom. Misalnya ada kolom nih. Kita mau ngambil titiknya midpoint kan, midpoint itu tengah. Itu kan gampang tuh. Kalau misalkan yang di bawah juga sama, mau ngambilnya titiknya di atas, endpoint. Ini kan endpoint nih. Nah, tuh. Sama aja. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman pola ininya aja tuh. Oh berarti titik yang dimaksud itu bukan titik ketika kita apa namanya menambahkan satu gradien yang memang titik itu krusial perannya gitu, enggak berarti hanya sekedar penanda mau ditarik dari mananya gitu berarti ya. Iya. Jadi contohnya begini nih, Li. Nih, ini kolom ceritanya ya. Kolomnya aku bikin di sini 4 meter. Jauhan. Sini deh. 1.500. Nih, ini ada kolom nih. Nah, sekarang mau nariknya mau pakai yang mana? Lalu pakai ML yang justifikasi yang zero. Zero tuh berarti kan di tengah tuh. Ya kan? Gue tarik nih tuh. Titiknya di tengah tuh dia. Tuh. Paham nggak? Oh iya iya. Ya kan? Titiknya di tengah. Kalau pilih yang bottom ya pasti nanti titiknya kan beda nih. Lu ngambilnya berarti beda. Tuh ngambilnya di sini nih kalau bottom. Oh, Kalau bottom di sini. Kalau ini di sini. Jadi nggak ini. Nggak bisa oh, sentral gitu. berarti ketika memang dipertemukan dengan kolom yang beda ukuran dia ngikutin sesuai justification yang kita input di awal gitu ya. Iya. Oh iya iya iya. Tuh memang lu kalau di kerjaan gambar apaan, Li? Hah? Di kerjaan pakai CAD nggak? Enggak. Jadi di sini kerjaan ada yang pakai CAD nggak? Anak mesin. Belum ada ini bang. Belum ada Belum ada, sama Bang. sekali. Sama sekali belum. Sebelumnya saya bang yang magang pakai CAD. Siapa ini? Tadi Indonesia, Bang. Nesya. Magangnya pakai AutoCAD. Bikin gambar apa? Bukan bikin gambar bang, cuman ngitung volume gitu dari BQ sama gambar yang ada di AutoCAD. Oke. Magangnya itu di kontraktor apa? Interior, MEP, apa sipil? MEP. Oh, MEP. Berarti ini nyambung nih. Nesya nih nanti kalau udah ini kursus saja. Supaya karena kenapa? Kalau anak MEP itu, anak teknik mesin itu
masuk di dunia konstruksi MEP itu sangat linear. Maksudnya linear kenapa? Kita itu ilmu kita itu sangat pas banget kalau di bidang MEP. Siapa panggilnya Nesya? Vanessa apa siapa sih namanya? Iya Bang, panggilannya. Vanessa bisa, Nesya bisa, yang Oh. nyamannya mana aja bisa. Ya, misalkan Nesa itu sekarang semester berapa? 7 Bang. 7 Semester Bang, 7. Ngambil konsentrasinya apa? konversi energi. Nah, udah pas berarti sama. Jadi, kalau anak teknik mesin ngambil konsentrasinya konversi energi, itu udah pas banget di dunia MEP. Nah, karena kenapa? Kita itu belajar namanya mekanika fluida, termodinamika, refrigerasi ya. Mungkin sekarang Ali atau teman-teman ada yang ngambil refrigerasi. Nah, itu di dunia MEP, dasarnya AC sebenarnya itu dari termodinamika juga. Termodinamika itu dasar fundamentalnya AC. Jadi perpindahan panas dan lain-lain gitu kan. Itu dasarnya AC tuh buat ngitung AC, rumus-rumusnya lah kita hitung rugi tegangan ya, aliran udara. Nah, itu termodinamika dasarnya walaupun refrigerasi lebih ke aplikasinya gitu kan. Tapi dasar fundamental rumusnya itu dari termodinamika sama perpindahan panas lah. Terus kalau mekanika fluida itu ngarahnya ke kayak ke plumbing ya. Plumbing itu kan aliran air, massa gitu. Terus pemadam kebakaran itu juga sama, pompa-pompa ya kan, kapitasi, terus viskositas dan lain-lain itu kan lebih ke ilmu mekanika fluida tuh. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau kalian Vanessa nanti udah lulus ngambil apa di dunia kerjanya MEP itu pas banget. Karena ini contohnya nih ya, ini kan misalkan contoh nih. Tadi mau bikin ya. Nah, ini kan ada pipa PPR ya. Misalkan Vanessa ngitung pipa PPR nih. Lagi suruh ngitung panjang pipa PPR. Nah, kan ngitungnya kan tadi pakai polilen ya. Karena polilen itu dia garisnya terus menerus nih. Jadi kalau mau ngitung ketahuan nih ya. Mungkin Vanessa kalau ngitung gini, klik objeknya, klik list gitu ya. Pakai linear Bang. Pakai linear. Iya, Polilen apa linear? Len. kan udah jadi tuh. Terus ngitungnya pakai linear gitu Bang, dari titik 1 ke titik sampai di mana gitu panjang pipa PPR-nya gitu. Oh, smart dimension. Enggak, maksudnya linear itu apa? Komen apa? Kan ini kita misalkan ini contoh nih sebuah pipa nih ya. Yang garis ini berarti ngitungnya pakai komen apa ini? Linear. Linear apa di sini? Komennya linear gitu. Smart dimension kayaknya makanya deh Bang. Jadi maksud dia tuh kayak tiap linear itu dia langsung pakai smart dimension gitu kayaknya Bang. Gak ngerti gua smart dimension itu kayak gitu gimana. Karena kalau buat ngitung kayak quantity nih, misalkan ini kan pipa nih. Ya, langsung aja deh pakai contohnya ada gambarnya kayaknya. Contoh. Nah, nih contoh deh. Langsung berat deh contohnya nih. Aduh, Nih, apa nih? ini contoh nih gambar ducting exhaust nih. Vanessa misalkan ngitung ukuran ducting 100 kali 100. Ini cara ngitung dari sini ke sini tuh pakai apa? Linear Bang. Nggak ada komen linear di sini. Adanya line, polyline. Ada juga di sini dimensi nih. Dimensi nih kalau tarik dari sini ke sini ketahuan nih. Iya, itu. Nah, itu yang Kayaknya Dimensi. pakai dimensi deh bang. Dimensi Nih Iya. bisa dimensi. sudut ke sudut. Nah, Iya, sudut ke dimensi sudut. tarik. Nah,
Makanya tadi kalau linear tuh nggak ada komennya, adanya dimensi. Nah, ini buat ngukur dimensi. Nah, sebenarnya kalau buat ngitung quantity itu lebih bagus tadi pakai yang polyline. Ya, makanya kita layernya tadi kita mainin. Misalkan kita mau ngitung ducting ini kan. Ducting 100 kali 100. Contohnya di sini ada berapa banyak nih. Nih, ini ada ducting yang ini nih ya. 200. Kayaknya ukurannya sama sih. Nih kita anggap aja nih ya, ini ukurannya sama nih, ada 3 ukuran nih. Kita buat ininya misalkan di sini di layar ya, ducting 200 kali, anggaplah 200 semua deh. Nah, kita pakainya polyline PL. Terus objeknya ya dari sini ke sini misalnya nih, yang ukuran 200-nya. Terus kita hitung lagi dari sini ke sini. Ini misal nih contohnya ya. Terus dari sini ke sini. Vanessa sekarang kalau bikin pakai dimensi itu capek satu-satu, tarik garis sini, tarik sini. Tapi kalau pakai linear ini, pakai apa? Polyline ini kita klik nih, klik kanan, pilih select similar, ya. Nah, kan objeknya nih yang Oh iya sesuai bang, dengan baru layernya ingat aja. Hah? PL. Pakai PL. Gimana? Iya bang, baru ingat pakai PL gitu di kontrol PL. Ya, kalau ngitung itu pakai PL, jadi makanya polyline. Jadi kalau udah dihitung kayak gini, ini tinggal kita list ya. List itu sebenarnya berlaku hanya untuk satu. Kalau saya ada pluginnya, jadi tinggal ditulis saja TL. Total length-nya tuh ketahuan di sini tuh. Berapa ini? Jadi tinggal total semua berarti semua itu bang. Total semuanya. Itu. Sini total semuanya. Udah ketahuan nih. Total 2 ini. Ketik ini sama ini. Itu udah ada totalnya tuh. Berapa tuh? 5 apa 8 itu? Wah, mata lu rabun, Li. 8 ini. 8.878. Ya, ini desimal. Ini kalau kayak gini berarti hitungannya di 9 meter gitu kan. Hmm. Nah, kalau aplikasi punya gue itu, ini bisa ngitung nih. Ini kan udah ada nih ya. Ini kan diklik tadi apa ducting 200 kali 200 ya. Iya. Nah, di punya gue itu software yang canggih. Jadi bisa diklik panjang pipanya kita udah total. Jadi kita masuk, kita cari tuh layarnya tadi apa? Ducting. Kan ada nih, ducting 200 kali 200 ya. Diklik aja. Langsung klik di sini objeknya. Dia udah ngerekap tuh di sini tuh. Layar ducting 200 kali 200, panjangnya tuh segini tuh. 15.000. Ini kan satuannya milimeter kan, tinggal dibagi 1.000 aja. Ini bisa di-convert ke Excel. Ininya. Apa? Hasilnya ini bisa kita ekspor nih. Ke Excel, nanti namain apa, ntar muncul. Gitu. Jadi nggak bakalan ada salah ngitung. Karena dia yang ngebaca itu layarnya. Makanya penting main layar itu kalau teman-teman ngitung gambar. Nah itu harus dimainin layarnya. Kita mau ngitung apa nih? Ngitung ducting ya, ngitung pipa. Nah itu sesuai ukurannya dulu kita bikin. Makanya ukurannya 300 kali 200 gitu. Dan seterusnya kalau pipa misalkan ukuran 20, 25 gitu kan. Termasuk juga di sini kalau buat ngitung quantity. Mungkin Vanessa contoh nih kalau ngitung quantity gimana? Hah? Nah itu bang Masih apa? Masih bingung? Hah? ya, sama kemarin juga kebantu sama software Plan Swift sih bang untuk ngitung Oh, quantity. ya, itu bagus. Nanti lihat YouTube saya aja, saya ada bikin
cara ngitung plan sweep kayak yang otomatis, manual gitu. Karena di YouTube yang gue bikin tuh udah ada buat tutorial MEP sebenarnya. Kalau kalian cek gitu ya. YouTube gue itu lebih ke edukasi tentang MEP. Kalau yang mau belajar MEP dan lain-lain gitu. Berarti software yang abang jual itu software extension untuk AutoCAD kayak gini-gini itu bang ya? Plugin. Nah, ini YouTube-nya gua, nanti kalian bisa cek. Kalau kalian ada belajar interpolasi tabel termodinamika gitu ya, mencari nilai entalpi di replikasi, ini udah gue bikin tutorial nih. Termasuk juga tadi Vanessa pakai software apa? PlanSweep. Plan sweep. Nah, ini softwarenya nih, kayak gini nih. Nah, iklan lagi. Nah, ini software PlanSweep nih, kayak gini nih. Ya. Modelnya kayak gini bukan, Vanessa? Iya bang, kayak gitu. Modelnya kayak gini. Nah, jadi kalian tuh harusnya ya, harus belajar ke software-software yang baru gitu. Jadi itu skill kalian. Kalau kalian bisa software itu sangat ngebantu, ngejual lah ibaratnya gitu. Nah, ini buat ngitung quantity juga, tapi lebih ke gambar yang lebih ke PDF gitu ya. Gambar yang PDF pakainya PlanSweep. Tapi mappingannya ada hasil hitungannya. Tapi kalau gambarnya CAD ya, misalkan nih, ini ngitung nih, gambarnya di CAD nih kan objek ininya sama semua nih blok-blokannya ya, lampu downlight. Sekarang dari kamu ngitungnya gimana? Ini kalau langsung gambar di CAD bang ya? Iya, ini misalkan ada gambar nih, gambarnya banyak nih. Ini mau ngitung kuantitinya ini nih, ini kan objek kan. Nah, klik objeknya sama semua nih kan, tinggal diseleksi miliar tuh, kepilih semua. Sekarang mau ngitungnya gimana jumlah ini lampunya berapa? Dari Vanessa, kamu ngitungnya gimana? Ya itu bang yang kemarin jadi ini sih, cuman kalau ngitung objek ini makanya plan sweep. Nah kalau untuk manjang bisa Oh, pakai AutoCAD, bisa pakai plan sweep. Nah dari ini AutoCAD yang masih bingung ngitung semua oke. objeknya itu gimana gitu bang. Ya, ini contohnya nih ya. Ini kita mau ngitung, ini namanya download outbow. Kita klik objeknya, klik kanan, seleksi miliar. Dia akan keselect semua dengan objek yang sama. Makanya nanti diperhatikan di gambarnya tuh, dia ada keselect ke objek lain nggak? Karena yang pertama biasanya dia satu layer, ya layernya sama objeknya sama. Kalau udah diklik kayak gitu, kita tinggal klik aja di komennya MO, ya, munculin properties sebenarnya. Di sini ketahuan nggak jumlahnya berapa nih? 140. Ketahuan bang 140. Ya, cepet nggak ngitungnya kira-kira? Cepat bang. Lebih cepat mana dibanding plan sweep? Lebih cepat ini sih bang, tapi kalau di plan itu dipilih satu-satu gitu, terus nanti ditotalin sendiri sama plan sweep-nya. Ya, dia otomatis kan, tapi harus diklik satu-satu. Kalau gambarnya cat dan objeknya main, layarnya main, nah ini kita tinggal klik aja kayak gini, lebih cepet kan 140. Ini kalau di PlanSweep kita berarti 140 klik tuh buat satu objek ini misalkan kan. Keriting Ya tuh bayang tangan. ya bayangin aja kalau gambarnya ada banyak gitu kan. Capek tuh. Nah, ini yang buat hitung tuh quantity kayak gini. Kalau di aplikasi punya gua, tinggal di select objeknya aja, diklik dia muncul tuh ngerekap sendiri sesuai dengan namanya. Otomatis. Otomatis li, lu kalau mau beli mau gua bayar li, nggak bisa gratis ini. Lu Lagi kasih nih. gratis kursus doang lu. Ya, Nanti kalau nah gua itu. udah punya PT besar bang. Jadi gitu. Jadi kalau pengen belajar mungkin Vanessa sekarang udah ngambil apa?
Mata kuliahnya apa aja sekarang yang diambil? Semester berapa sekarang? Semester 7. Bentar lagi kan berarti? Hah? Mata kuliah yang diambil sekarang mata kuliah apa? Optimasi, perencanaan, terus energi alternatif, Terus terus refrigerasi ada nggak? teknik sistem kembali. Apa? Refrigerasi. Refrigerasi sebelumnya Bang, semester sebelumnya. Oh. Ya, jadi kalau apa konversi energi itu bagus, pas banget lah kalau di dunia MEP. Jadi nanti kalian bisa belajar ya lebih lebih dalam lagi lah. Nah, makanya ini gue buat video ini tuh sebenarnya nih di sini buat engineer MEP, estimator, quantity surveyor, drafter. Nah, di sini lebih ke tutorialnya tuh semua gua bikin gitu, kayak nggak cuman basic gua di mekanikal aja gitu kan. Nah, semua elektrikal pun gua bahas gitu. Karena kita sebagai anak mesin tuh wajib ngerti elektrikal juga karena kita yang bikin pembangkit listrik, ya kan? Nah, itu sebenarnya kita yang bikin, kita harusnya lebih paham dibanding anak-anak elektro. Nah, ini bikin-bikin nih kayak trafo, lain-lain, nah, kabel. Nah, ini sistem semua. Terus misalnya cara bikin kayak gini, isometrik. Isometrik ini, mungkin kalau ada yang belum tahu apa itu isometrik, nah ini bikin kayak gini tuh gambarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan bang. Nah, ini bikin toilet tuh, bikin kayak gini tuh. Ini namanya isometrik, buat instalasi air bersih, air kotor. Kita tahu polanya itu instalasinya gimana sih? Nggak mungkin kan air tuh di kamar mandi wireless gitu kan, nggak ada jalur pipanya. Nah, cara ngebaca jalur pipanya tuh dari gambar isometrik ini. Jadi yang pipanya di atas, pipanya ditanam, atau pipanya di bawah lantai itu kita bisa tahu dengan kita baca gambar si isometrik. Tuh. Ya aja nih udah lumayan nih, banyak yang kursus-kursus gitu ya, ini udah 7,1 ribu, udah 2 tahun yang lalu gua upload. Nah, ini buat belajar, kalau kalian mau belajar silakan. Ini lebih ke ini nih, nanti kalau ketemu materi refrigerasi harusnya nih ya, ini belajar software Coolpack. Terus belajar interpolasi gitu kan, cara dapat nilai tabel entalpi. Banyak lah ini, bisa buat kalian belajar. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan buat yang Cat ini? Bang, gue mau nanya dong. Apa tuh? Sedikit keluar topik sih. Ini kan direkam bang ya. Nanti rekamannya bakal di-share nggak ya bang? Di-share nanti kalau udah selesai. Oke, soalnya kan tadi gue lagi install, itu kan berpengaruh ke presentasi ya. Yang abang tampilin ya. Ya, Jadi agak nge-lag. Paling nggak kalau ada share-nya kan nanti gue bisa belajar dari sana lah. bisa. Oke, thank you bang. Stop share dulu nih. Yang lain, Vanessa ada lagi? Stop share. Itu di YouTube berarti semua penjelasan